Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Akbar dengan NIM 221220656. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kode program yang dimana program ini berfungsi untuk menganalisa sentimen konsumen berdasarkan ulasan pelanggan untuk menentukan sentimen positif, negatif, atau netral. Untuk algoritmanya sendiri itu menggunakan logistic regression, naive Bayes, dan neural network. Untuk mengevaluasi algoritma mana yang terbaik yang digunakan, kami menggunakan akurasi, presisi, dan F1 score. Langsung saja ke kodenya. Pada baris pertama itu ada import pandas ASPD, yang dimana import pandas ini berfungsi untuk memanipulasi data berbentuk tabel seperti data frame. Kemudian ada import matplotlib pplot asplt, yang dimana matplotlib pplot digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik. Kemudian ada from scalar model selection import train test split. Train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian ada from scalar linear model import logistic regression, yang dimana fungsinya itu ini untuk mengimpor model pembelajaran yang digunakan untuk klasifikasi. Kemudian ada from scalar naive Bayes import multinomial NB. Import ini berfungsi untuk menghitung probabilitas berbasis naive Bayes yang sering digunakan untuk klasifikasi teks. Kemudian ada from scalar network import MLP classifier. Ini berfungsi untuk mengimpor model jaringan saraf tiruan neural network untuk klasifikasi. Kemudian ada from scalar matrix import classification report dan akurasi score. Classification report ini berfungsi untuk menghasilkan laporan metrik evaluasi seperti presisi, recall, dan F1 score. Kemudian akurasi score itu digunakan untuk menghitung akurasi model. Kemudian yang terakhir itu from scalar preprocessing import label encoder. Label encoder ini berfungsi untuk mengubah data kategori menjadi angka. Kemudian lanjut ke file path. File path sama dengan path-nya saya simpan ke dalam variable file path. Kemudian saya baca menggunakan pd read csv file path yang diambil dari sini. Setelah datanya dimasukkan ke variable ini, dibuatlah data frame-nya dengan kode df sama dengan pd data frame data. Setelah itu saya menampilkan 5 baris pertama untuk memeriksa struktur dan isinya menggunakan kode print df.head. Ini dapatkan hasil 12345, teks 152 229 142 64 159, positif sentiment score 0,02 dan seterusnya. Kemudian ada label encoding untuk sentiment label negatif 0 positif 1. LE sama dengan label encoder. Label encoder itu adalah berfungsi untuk mengonversi label sentimen seperti negatif dan positif menjadi nilai numerik 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Kemudian setelah itu ada df sentiment label lf titik transform df sentiment label. Ini untuk melatih modelnya.
Setelah itu ada memisahkan fitur dan target dengan kode X sama dengan df, text length word, positive sentiment score, negative sentiment score, dan Y sama dengan df, sentiment label. X adalah kumpulan fitur yang digunakan untuk memprediksi, sedangkan Y adalah target yang ingin diprediksi. Setelah itu membagi data menjadi training dan testing set. 80% nya itu 80% data training untuk melatih model, sedangkan 20% data testing untuk menguji model. Ini random state ini memastikan hasil pembagian data tetap konsisten. Kemudian ada inisialisasi model. Model sama dengan logistic regression. Naive Bayes, multinomial ENB, dan neural network MLP classifier max. Max iter 1000. Maksudnya max iter 1000 itu batas maksimum iterasi pelatihan. Early stopping true itu menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan setelah beberapa iterasi. Kemudian ada validation fraction 0,1. Jadi mana fungsinya ini adalah 10% data training digunakan untuk validasi. Kemudian ada n iter no change sama dengan 10. Yaitu fungsinya itu untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada perubahan selama 10 iterasi. Setelah itu melatih model dan menghitung hasilnya. Pertama dibahas sebuah variable result. Result ini berfungsi untuk menampung outputnya. Kemudian dibahas sebuah perulangan menggunakan for, jadi mana for model name, model in models item. Modelsnya itu yang ini. Setelah itu melatih model divide x train y train. Kemudian ada memprediksi data uji dengan kode ypred sama dengan model predict x test. Setelah memprediksinya, kemudian menghitung akurasi dan metrik lainnya. Ini mana akurasi sama dengan accuracy score y test ypred, dan report sama dengan classification report y test ypred, output dict sama dengan true, dan zero divisi sama dengan 0. Kemudian dimasukkan result model name sama dengan akurasi sama dengan akurasi. Ini mana akurasi ini adalah persentase prediksi yang benar. Kemudian presisi adalah ketepatan prediksi positif. Dan F1 score itu rata-rata antara presisi dan F1 score. Setelah itu menampilkan hasil perbandingan menggunakan kode result df sama dengan pd data frame result t. Kemudian print result df dan didapatkan hasil untuk logistic regression. Akurasinya adalah 0,850 dan presisi 0,666 dan F1 score 0,5. Sedangkan untuk naive Bayes akurasinya 0,25, presisinya 0,125, F1 score 0,20. Dan untuk neural network sendiri akurasinya 0,75, presisi 0,375, dan F1 score-nya 0,428. Setelah didapatkan hasil ini, saya buat sebuah grafik perbandingan. Ini dimana kodenya menggunakan result df plot kin bar fixed size 10,6 color map viridis. Setelah itu menambahkan judul dan label, yang mana untuk judulnya itu menggunakan title, PLT title perbandingan kinerja model, font size 14, PLT X label
menggunakan model font size 12, PLT label, nilai matriks font size 12, PLT X tag rotasi 45, PLT tag layout, dan kemudian menampilkan grafik menggunakan PLT titik show, dan dibuatlah sebuah grafik seperti berikut. Untuk logistik regression akurasinya 0,5 dan presisinya 0,6 sekian, dan F1 skornya 0,5. Kemudian NFBY sendiri untuk akurasi, presisi, dan F1 skornya itu cukup rendah, di bawah 0,3. Kemudian ada neural network yang akurasinya yang paling tinggi sekitar 0,7, presisi 0,4, dan F1 skornya 0,4. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan model neural network memiliki kinerja terbaik dengan akurasi sebesar 75%. Namun presisi dan F1 skor masih perlu ditingkatkan agar model dapat lebih andal. Untuk datanya sendiri saya ambil dari Excel di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.